Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini sama-sama harus belajar menyukuri nikmat yang diberikan Allah. Pertama, saya akan bahas tentang nggak ada istilah nggak bisa, harus bisa, karena kita ada permohonan kepada Allah. Siapa manusia yang ada kesulitan atau keinginan, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini adalah malam penuh kemuliaan, bahagiaan, tepatnya di pos goib ya, pos yang saya biasa di sini santai dan beristirahat sambil menyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya juga ucapkan para pendengar di mana Anda berada, khususnya teman-teman, sahabat, ya, kerabat. Semoga Tuhan memberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Hidup kita ada dan gak ada ya. Makanya selagi kita hidup harus bisa punya yang namakan satu adalah keinginan ya. Keinginan itu cita-cita untuk masa depan kita. Cuman kita harus punya cita-cita, meyakini, karena ada istilah mau ada tujuan, biasa suka ada yang dinamakan gangguan ya. Syaratnya satu, nggak ada istilah nggak bisa. Kita langkahkan kaki, terus lihat, berusaha, terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilahnya nggak ada pabrik nggak bisa ya. Ada juga pabrik cat. Yang nggak bisa itu bukan manusia, dia mengiyakan Tuhan. Karena manusia itu punya Tuhan ya, punya yang maha kuasa, punya yang maha segalanya ya. Apapun yang kita cita-citakan, satu yakin, dua bertindak, tiga semangat, yang keempatnya harus dibarengi dengan bersyukur dan senang. Insya Allah semua cita-cita kita akan tercapai karena dibarengi dengan senang gitu ya. Jangan merasa makhluk, apalagi merasa terhambat. Apalagi kalau ada gangguan atau beban, kita malah minder ya. Harus pede, percaya diri, Allahu Akbar gitu ya. Jadi Allah itu maha besar. Nah, ini kenapa di akhir zaman ini harus kita bisa pilih. Biasanya kalau bisa milih ya, di sini ada istilah satu tujuan dengan punya keyakinan prinsip yang benar dan meminta kepada Allah dengan berjiwa apa istilahnya, punya tujuan di dalam hati ini adalah perasaan kalau mau maju harus menghadapi beban. Mau beban harta, beban apa, itu harus berani menghadapi. Nggak ada istilahnya pengen punya harta, warisan nggak ada, terus kita pengen diam, nggak, pengen enak, nggak ada. Adanya adalah apapun yang kita memohon kepada Tuhan harus ada jalan. Misalnya nih, warisan nggak ada, kita nggak ada modal, tapi harus kita punya modal karena mau usaha. Itu ada yang dinamakan satu niatan yang jujur, yang benar. Kita harus berani pinjam ya. Pinjam kemana? Yang syarat yang nggak dibolehkan adalah pinjam yang namanya riba. Namanya riba itu rentenir ya. Kalau bank itu udah diakui oleh negara, bank BRI, bank ini itu maksudnya juga harus kita pilih-pilih, jangan sampai pinjam uang yang jadi beban, karena Tuhan juga tidak boleh kita mendapatkan yang beban-beban. Kalau yang ringan, kenapa salah kita? Karena itu, karena cara Tuhan membantu kepada kita memohon doa, ada jalan syariatnya kita dikasih. Misalnya pinjaman ya dari bank, terus kita golangkan, terus sedikit nyicil, lama-lama modal nambah, utang lunas gitu ya. Itu salah satunya. Nggak ada istilahnya riba. Jadi jangan sedikit-sedikit kalau pinjam riba. Pilih dulu mana yang riba, mana enggak. Karena gini, kalau sedikit-sedikit kita bertanya berdukun,
Kan kita nanya juga ke para kiai, para ulama kan tidak berdukun, kan nanyakan kita tentang agama, nanyakan tentang harta waris, nanyakan tentang rumah tangga. Itu masa disatukan dengan namanya berdukun. Jadi janganlah sedikit-dikit kita itu udah beda ya. Kalau bertanya itu wajib hukumnya karena ada nabi, kata nabi, marilah manusia itu banyak bertanya karena harus lapar kepada yang dianggap enggak tahu gitu ya. Lapar itu maksudnya kita jangan sok pinter lah, gitu. Makanya orang kalau sok pinter jadi seneng gitu ya, bodohin orang, dirinya sendiri bodoh. Seneng apa istilah menyalahkan orang, dirinya sendiri nggak mau yang paling bagus itu cobalah di akhir zaman ini salahkan diri sendiri, baru kita memberikan tahu kepada orang lain gitu. Jadi perbanyak 90% ke diri kita kontrolnya. Baru kejadian ini mah kita kan lebih banyaknya menyalahkan orang. Kalau mau aman hidup, salahkan diri sendiri. Oh, saya salah gini karena orang tidak senang ke saya. Oh, saya salah karena orang nggak suka karena saya gampang emosi. Oh, saya tersalah karena saya tidak membantu. Oh, saya salah. Ya kalau selagi kita mampu bantu, kalau nggak mampu juga jangan kita pura-pura nggak bisa, karena ada tiga: satu tenaga, dua harta, tiga pikiran, yang keempatnya doa. Malahan banyak lagi yang lainnya kalau mau bantu ya. Nah di situ tapi ya, kita juga kalau mau menganggap salah ke orang boleh-boleh saja, tapi anggap dulu diri kita benar enggak gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ini banyak akhir zaman suka ceritakan kalau kita pinjam uang, mana yang dianggap riba, yang anggap riba yang merugikan. Allah tidak mengendaki manusia yang rugi, mau jalan apapun kalau merugikan itu namanya riba, mendekati rugi ya. Karena bahasa riba teh beban teh beratnya gini, 100.000 bunganya 20.000, sejuta bunganya 200.000 ya itu. Ya kalau namanya bunga 0,0% itu ya kita dari mana kalau bukan dari Allah melalui syariatnya itu. Karena kan perputaran ekonomi harus berani diputarkan. Kalau diamkan apalagi kita mau maju ya nggak bisa. Karena saya kan 90% orang tuh kalau kaya itu bersatunya dengan orang yang banyak uang. Banyak uang itu ya bank. Ya, bukan berarti orang semuanya ya harus kita kalau nggak punya modal, nggak ada turunan, nggak ada kemauan, nggak mau pinjam, nggak mau beban, ya wis mendingan miskin capek. Nggak ada bukti juga capek, diem juga capek, ngelamun juga capek, santai juga capek, tapi tidak menghasilkan, tidak berani, itu namanya melangkah untuk maju. Ya kaya juga capek karena kita harus memutarkan uang. Juga kalau mau modal itu misalnya punya turunan juga hartanya kan harus dijual, jualnya harus bergolang, jual rumah atau tanah itu kan harus menjadi mengembalikan, sama aja. Nah, jadi kaya juga capek ya, capek tapi ada hasilnya. Saya nyicil mobil, yang penting kan kebayar, itu kan dari doa Allah. Kalau kebayar, mobil punya, utang lunas ya. Saya pinjam uang untuk modal, modal nambah, untung besar, utang kebayar. Jangan sampai gini menyalahkan kepada diri sendirinya, asa benar orang lain yang salah. Kok kenapa ya saya kalau jualan enggak laku? Ya iya enggak lakunya karena enggak ada modal, karena orang yang mau beli itu tertarik dengan modal, dengan ada barang, ada produk di situ. Ini mah menyalahkan, nggak taunya dalam rokok jam super. Oh enggak ada pak, ada yang beli baygon obat nyamuk, nggak ada pak. Ada yang beli ini, nggak ada. Ya itulah, yang belanja banyak barang nggak ada ya pasti. Nah, jadi tolonglah kita juga harus pakai logika, karena manusia jangankan urusan dunia tanpa logika, ibadah pun tanpa logika berarti orang stres. Orang gila tidak ada untuk beribadah karena nggak kenyambung. Masa duhur jam salapan udah duhur, kan orang udah gila itu stres itu udah ingatan. Jangankan untuk dunia, untuk ibadah pun Tuhan tidak menganjurkan orang
beribadah kan nggak akan nyambung. Makanya kita tolonglah. Jadi manusia itu harus punya prinsip mana yang untung, mana yang rugi, mana yang beban, mana yang tidak. Ya kalau yang dilarang misalnya riba itu Bang Emok misalnya, itu memang benar karena dia pinjam kasih sedikit udah gitu. Bunganya lumayan gede, udah gitu bayarnya per minggu, yang modalnya juga belum kumpul, udah harus kembali. Udah satu, yang kedua kalau telat nanti kita beli yang gede, minjem yang gede ke bank, beceking lagi. Mendingan yang gede sekaligus satu, tapi kita ada tujuan misinya ke situ daripada yang kecil rawei lupa ngomong. Ya makanya saya doakan kalau yang banyak ngomong, ya banyak ngomongin gitu ya, saya doakan biar ada keberanian menghadap saya gitu ya, menghadap kita gitu ya. Ada kan banyak itu kan kurang berani, karena berani ngomongin di belakang, kalau di depan dia so baik. Itulah namanya di akhir zaman namanya caang bala. Caang itu bahasanya bagus, di hatinya kurang bagus. Mungkin beda antara suara dan hati. Yang bagus itu jujur, suaranya B, hati B. Maka semoga di akhir zaman ini kita harus hati-hati, karena memang zaman ya, kelihatannya baik, dianya bahasanya halus, nggak taunya nipu. Malahan yang bahasanya biasa seperti saya gini misalnya ya, kalau yang baik itu bahasanya ya terus nipu berarti oknum. Jadi saya nggak semuanya, tapi kan kebanyakan kita harus hati-hati. Manusia itu di dunia ini nggak ada yang istilah nggak ada oknum. Jadi saya bukan menceritakan tentang pinjaman. Pinjaman itu kalau yang membengkakkan, yang memberatkan itu namanya oknum. Nah, itu dari zaman dulu sampai saat ini namanya rentenir. Kalau bank udah ada proses negara, dari negara itu kan ada menteri, ada namanya musyawarah DPR, ada semua ada. Ya kita ya lebaran aja seharusnya 30 hari, kok kemarin 29 hari juga sah, karena kan kita harus ngikut tuh. Wong tua karo negara, inung bapak guru negara, jadi kita taatlah ke dia. Ya kalau negara juga nggak mungkin sayang anaknya, rakyatnya. Kita juga harus sayang juga ya kepada keyakinan untuk membangun negara ke sebuah rakyatnya. Ya, sama-sama gitu ya. Jadi kalau mau maju jangan menyalahkan apalagi orang lain, apalagi Tuhan, yang salahkan diri sendiri. Kok saya terlalu munafik, tapi butuh modal, tapi pengen dikasih gitu ya. Yang nggak mungkin. Ada juga kalau butuh modal harus pinjam. Yang ngasih ya semua ada tanggung jawabnya kok. Pinjam ke paman, paman juga punya anak, punya cucunya. Nah, ya, pinjam ya ke tetangga juga. Paling ini ada sekian, nanti ngomongnya segudang. Ya udahlah, kita kalau kita masih niat orang baik, niat jujur, terus asetnya kita jujur, untuk apa nih pinjam, untuk modal tani, dagang, atau bisnis misalnya, boleh kita pinjam, karena harus carilah, karena harta itu yang punya Tuhan. Bila mana kita golangkan dan niatnya juga benar untuk usaha, insya Allah Allah berikan rezeki yang besar dan diberikan kelebihan. Karena gimana pun kalau modal itu penting ya, modal kita berjiwa besar, modal kita untuk hartanya, berarti modal untuk segala-galanya. Nah di situ datangnya modal dari Tuhan, kita jangan sudon, karena nggak akan Tuhan memberikan nih harta dari langit kalau zaman dulu. Ingat zaman Abah, udah kapal lewat aja minta uang. Ada lini aja araya kan ayah cina supaya iya lini nah cina tahu ayah kena jelema. Jadi zaman dulu, maaf ya. Sekarang kan kita harus meyakini bahasa itu zaman dulu. Kalau bahasa sekarang kan ilallah ya, Allah maha besar, ilallah ya, ada Tuhan selain Allah gitu ya. Moga kita juga di akhir zaman harus jangan terlalu ke duluan gitu ya, jangan terlalu ke masa akhir-akhiran gitu. Zaman noan zaman
Jadi gitu ya, kalau zaman dulu jangan terlalu dipakai semuanya sekarang. Pakai ketenangannya, pakai kejujurannya, pakai semangatnya, pakai tidak malu untuk melangkahkan kaki manapun, ya itu namanya rajin. Kalau zaman sekarang pakainya mungkin kalau pinjam nggak akan ada ngasih yang besar ya, kecuali dengan persyaratan bank. Nggak ada uang, pinjam uang 100 juta dikasih, paling 1 juta ya duit tiis. Gimana duit tiis, paling sok aja ternyata saminggu kayak itu mayar domong kan. Ya udahlah, jangan kita terlalu, zaman dulu kan nggak terlalu modal karena dulu masal punya tenaga, terus nyangkul, terus tani. Kalau sekarang orang yang nggak mau kaya jarang kok yang mau tani, maunya kan. Tapi biarkanlah mereka tukang tani, karena dia modalnya juga ada pinjaman di bank. Misalnya tani misalnya melak cengek 6 bulan, bawang pinjam di bank itu udah panen baru bayar, kan itu tidak rugi ya, daripada nggak di apa, nggak di nggak dipeplakan gitulah, nggak dikasih pohon daun-daun, nggak dikasih sayur-sayurannya, kan tanah mubazir kan. Makanya ada harta karun di tanah, yaitu melak sampe, singkong, cengek, bawang itu. Nanti kalau panen itu harta karun. Jadi bukan tanah, di dalam tanah ada harta karun kita gali. Saya juga suka bingung gitu. Terus menggandakan uang, itu kan modal diputer. Jadi 1 bulan itu modal 100 juta harus mencapai 5 juta gitu ya. Misalnya nanti kecicilan 4 juta, ketiga tuh 1 juta, belum lagi pokoknya, belum lagi nanti ke depannya tambah rame, nah itu lebih enak lagi lah. Kita jangan terlalu ke kuno-kunoan, harus ikuti zaman. Tapi zaman juga jangan terlalu kita memaksakan, apalagi tidak jujur untuk usaha. Misalnya untuk poya-poya, untuk judi, untuk mabok, untuk membuang uang dengan secara tidak usaha gitu ya. Misalnya ya pasti membuang uang tidak usaha, ya pasti rugi lah pinjam di bank. Tapi kalau untuk usaha bengkel dagang, insya Allah ini. Nah itu saran dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua sambil kita ngopi ya. Nah, ini saya mengingatkan aja, apa, karena saya juga pengalaman dulu sengsara, tapi tetap saya dulu juga bermodal, dapat pinjam, akhirnya saya lama-lama lunas hutang, akhirnya pinjam lagi terus ningkat sampai sekarang saya mendirikan radio, saya mendirikan usaha toko baju, sampai mendirikan perusahaan dengan yang lain-lainnya, nggak usah saya katakan ya. Dari dulu juga saya bermodal, karena nggak ada modal pasti nggak bisa usaha satu lah. Kita aja nggak semangat ya pasti nggak mau maju dong. Kalau pede pasti usaha pasti maju. Nah itu ya. Nah, terus juga jangan juga saling menyalahkan, karena coba salahkan dulu diri kita sendiri. Jangan enggak kepada orang lain menganggap itu istilahnya salah gitu ya. Belum tentu kita diri sendiri juga benar gitu. Yang sekarang harus kontrol saring adalah coba kehidupan kita, apakah kita sudah benar. Insya Allah akan kita, kalau udah ngontrol ke kita sendiri, nanti ada orang lain yang menyalahkan, insya Allah yang menyalahkannya juga malu sendiri. Gitu aja. Mulai saat ini kita bersama-sama, ayo kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya Allah lah yang melindungi kita. Semoga kita rezekinya juga lancar, rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah, juga turunan kita masa depannya sukses, kita hidup menjadi amanah di Allah, menjadikan manfaat dunia wal akhirat, dan semoga diberikan panjang umur bisa ibadah. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.